Baik pemirsa, luar biasa sekali Zulaika masih terbilang merinding mendengar apa yang tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan doa yang disampaikan oleh sesama umat muslim untuk orang lain yang tidak diketahui. Sepertinya indah sekali ketika kita mendoakan orang lain tanpa diketahui. Begitupun orang lain mendoakan kita tanpa diketahui oleh kita dan itu sangat luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dan karena Indonesia merupakan negara yang banyak sekali agamanya bukan hanya Islam saja. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan representatif dari pemirsa di rumah, mungkin ada yang ingin menanyakan juga. Sebenarnya bagaimana kalau ada sodako yang kita terima dari sesama manusia tetapi beragama berbeda? Itu sebenarnya pahalanya akan sama, kemudian keutamaannya akan didapatkan juga sama atau bagaimana Pak? Ya baik pemirsa, infak dan sodakoh diperuntukkan untuk siapa gitu kan? Iya. Nah, kalau konteks Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu dalam surat apa tuh? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat kebajikan itu konteks untuk khusus orang seagama gitu kan? Iya. Karena kalimatnya alladzina yunfikuna, ketika kita menginfakkan yunfikuna fisyarra'i, ya, dengan kita jangan keadaan sempit, keadaan luas, keadaan luas dan sempit itu fisyarra'i wadh-dharra'i, dalam kondisi apapun. Wal kadhimi, jangan sampai kita harus bisa menahan marah gitu kan. Wal afin, harus lebih memberi pemaaf, karena itulah salah satu pekerjaan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu berarti berbuat kebajikan itu konteks untuk umat Islam sendiri. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, apakah infak dan sedekah bisa diberikan kepada orang di luar Islam? Jawabnya bisa boleh, diberikan ya. atau bisa menerima dari orang? Bisa menerima dari umat di luar Islam. Itu memberikan infak dan sedekah kepada orang di luar Islam boleh. Boleh. Kenapa? Nanti kita jawab ya. Iya. Kemudian menerima dari orang yang infak dan bukan sedekah Islam. dari orang yang bukan Non-Muslim. Islam, itu dapat diterima atau tidak oleh Tidak. kita? Jawabannya juga boleh. Boleh. Tapi menjawab dengan riwayat ya. Baik. Nah, itu menjawab dengan riwayat. Yang dijawab nomor 2 dulu. Bolehkah orang di luar Muslim memberikan hadiah kepada Umat Islam. di luar non Muslim? Jawabnya boleh. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menerima hadiah dari orang-orang di luar Muslim. Dia terima. Kalau ada makan dia makan, gitu kan? Sekelas Rasulullah. Sekelas Rasulullah, pada itu dia makan. Kalau ada ini hadiah dari dia makan. Berarti boleh kan? Iya. Bahwa Rasulullah malah ketika lebih dari pemberian dari di luar non Muslim, karena non Muslim itu walaupun dia tidak masuk Islam sangat simpati terhadap Rasulullah. Walaupun dia tidak masuk Islam, kafir itu, tapi tetap berbuat baik. Itu ketika ya dengan tetangga pada waktu itu. Dan Rasulullah pun pernah memberikan ketika terjadi ada Idul Kurban. Itu melihat tetangga banyak yang non Muslim. Ya, banyak yang non Muslim, itu diberikan sama. Itu kan sama ya, kurban juga. Semua tetangga ada yang Muslim, ada yang non Muslim, dia berikan. Berarti boleh kan? Boleh. Nah, kalau kita jangan tidak begitu. Kita berkurban, ini bukan golongan saya lah. Dipilih. Itu kalau semadhab atau ini baru. Nah ini nggak enak tuh kita. Aduh, kenapa dia terus aja? Oh, berarti kita bukan golongan dia, bukan semadhab dengannya. Itu ada aja di umat Islam. Jangan begitu ya. Nah itu maaf nih, ini sebagai bahan refleksi untuk kita, ya, jangan sampai begitu. Ya kita kalau memang tetangga, Rasulullah mau kafir mau Islam, itu apalagi umat Islam dikasih. Jadi jawabannya, ketika kita menerima hadiah dari orang non Muslim, terima boleh, karena Rasulullah pun pernah menerima dan sering menerima hadiah dari non Muslim. Yang kedua, apakah infak dan sedekah kepada non Muslim boleh jadi pahala, dapat pahala? Boleh, kan? Kita kembali, ya kita jangan melihat contoh-contoh yang lain, kembali kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan infak dan sedekah
kepada orang yang di luar non muslim. Kan ada riwayat itu, Neneng. Riwayatnya seperti Riwayat apa, Pak? itu kan ada seorang ibu-ibu yang tidak melihat, ya, dia selalu menghina agama Islam, menghina Rasulullah. Dia selalu itu yang tidak melihat itu musafir lah kalau istilah kita, minta-minta di sebuah, di juru pasar, katanya di juru pasar itu ada seorang yang tukang minta-minta, ibu-ibu, dan dia selalu menghina Rasulullah, menghina agama Islam, ya. Kemudian Rasulullah tidak begitu, karena tahu dia itu orang peminta-minta, walaupun dia selalu menghina Rasulullah, dia tiap pagi sore memberikan makan, ya. Bahkan disuapi ya Pak? Bahkan disuapin. Ya nikmat. Padahal dia itu sambil disuapi sambil menjelekkan itu Rasulullah, itu Muhammad itu. Wow, menjelekkan. Padahal Muhammad ada di depannya. Dia sendiri. Ya akhirnya pada suatu hari sampai di ujung penghujung umur Rasulullah meninggal dunia. Hanya Rasulullah itu tidak bilang kepada siapa-siapa, tapi ada sahabat yang tahu kan. Sampai meninggal dunia Rasulullah, ternyata Abu Bakar memperhatikan, oh iya, Abu Bakar datang lagi menggantikan Rasulullah untuk memberi makan terhadap nenek-nenek tadi. Yang non muslim. Yang non muslim. Dia beri makan, tapi dia bertanya, siapa ini? Nah, ini saya yang biasa memberi makan terhadap kamu, Nek. Bukan, ini agak kasar gitu. Dia jawab, ini iya betul, bukan, ini ada kasar. Baru dia Abu Bakar terbuka, saya Abu Bakar, pengganti Rasulullah, karena yang suka memberi makan tadi itu yang biasa kau hina, yang biasa kau menjelekan, itu adalah Muhammad Rasulullah. Baru dia nangis, kemudian dia langsung seolah-olah masuk Islam, bertobat, dan dia bukan artinya menyadari kesalahan, dan dia pun langsung masuk Islam. Itu luar biasa. Baik, luar biasa sekali, dan tentunya ini merupakan riwayat yang banyak sekali diceritakan. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah tidak asing dengan ini, atau justru ada yang baru tahu. Ini bisa dijadikan sebagai pilar untuk kita sebagai umat muslim, juga tidak pandang bulu untuk berbuat kebaikan, ya Pak? Iya. Dan tentunya masih ada pembahasan berikutnya, tetap di Cahaya Iman bersama Zulaika Sadi dan juga Ustadz Roni Hidayat.